Oke, selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kita semua tahu lah ya, guru pendidikan dasar itu kan, wah, pahlawan banget. Ujung tombak pendidikan anak-anak kita. Bener banget. Tapi pernah nggak sih kepikiran, mereka itu sebetulnya ya cukup rentan loh dalam menjalankan tugasnya. Ada banyak risiko gitu. Iya, betul sekali. Dan itu dia yang mau kita bahas lebih dalam hari ini ya. Kita akan coba selami sebuah panduan, ini penting banget, dari Direktorat Guru Pendidikan Dasar Kemendikdasmen. Oh, ada panduan khususnya ya? Ada, judulnya agak panjang nih. Panduan Perlindungan Guru Pendidikan Dasar, Strategi Mitigasi dalam Membangun Rasa Aman, Nyaman, dan Menggembirakan. Intinya sih panduan ini coba menjawab soal kerentanan guru tadi. Oke, berarti tujuannya jelas ya, sebagai panduan buat mitigasi. Mitigasi itu gampangnya upaya pencegahan sama penanganan dini gitu ya? Tepat, pencegahan dan penanganan dini, supaya risiko-risiko yang dihadapi guru itu bisa ya dikelola lah. Ujung-ujungnya biar lingkungan belajarnya positif, mendukung. Sesuai slogan, pendidikan bermutu untuk semua, gitu kan? Persis. Nah, panduan ini memetakan perlindungannya di 4 area utama. 4 area? Apa aja tuh? Pertama, aspek hukum. Kedua, perlindungan profesi. Ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja, K3. Ketiga, oke? Dan keempat, hak atas kekayaan intelektual, HAKI itu loh. Wah, lengkap juga ya cakupannya. Dan ini bukan cuma teori kan? Di sumber kita ini disebut ada contoh-contoh nyata yang cukup bikin khawatir juga ya. Iya, betul. Misalnya nih, risiko hukum. Ada guru yang sampai berurusan sama hukum gara-gara misalnya mencoba mendisiplinkan murid. Oh, yang kasus melerai murid berkelahi terus malah dilaporkan gitu ya? Kayak di Wonosobo atau Demak gitu kan? Nah itu contohnya, itu resiko hukum yang ya nyata banget. Terus ada juga resiko profesi. Profesi? Maksudnya gimana tuh? Ya misal pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak. Oh, dari yayasan atau sekolahnya gitu ya? Bisa jadi. Atau imbalan yang gak layak. Kita ingat mungkin kasus guru honorer di Pamekasan yang gajinya minim banget itu kan. Iya. Itu miris banget sih. Belum lagi resiko K3, keselamatan kerja. Mulai dari ancaman fisik, kekerasan kayak yang pernah kejadian di Papua itu. Sampai kecelakaan kerja biasa atau dampak lingkungan kerja yang gak sehat. Bahkan soal haki tadi. Haki guru? Maksudnya? Ya karya guru, misal bikin modul ajar bagus gitu, dipakai pihak lain tanpa izin, itu kan juga resiko. Wah, iya juga ya. Jadi intinya panduan ini nawarin strategi mitigasi ya, supaya nggak nunggu masalah datang baru bingung gitu. Betul, jadi secara sistematis mencoba mengurangi dampak negatifnya, atau bahkan mencegah sama sekali. Fokusnya kuat di pencegahan sama kesadaran guru itu sendiri. Menarik nih, gimana cara panduan ini membagi strateginya? Ada 2 pendekatan utama. Pertama, preventif. Ini ya segala upaya biar risiko itu nggak kejadian. Sedia payung sebelum hujan lah istilahnya. Preventif? Oke, contohnya gimana tuh biar kebayang? Misalnya ya, ini penting banget menjalin komunikasi yang resmi dan santun sama orang tua murid atau komite sekolah. Biar nggak gampang salah paham ya? Betul. Terus mendokumentasikan proses belajar dan kejadian-kejadian penting. Nah ini nih, mendokumentasikan semua kejadian penting sambil fokus ngajar. Seberapa realistis ya itu di lapangan dengan beban kerja guru yang udah banyak? Ya mungkin nggak semua detail kecil juga ya. Panduan ini kayaknya lebih menekankan pencatatan yang esensial aja. Yang berpotensi jadi masalah atau sebagai bukti kerja gitu. Oke, masuk akal. Selain itu? Ya, memastikan fasilitas sekolah aman, sesuai standar lah. Mendaftarkan karya inovatif guru buat perlindungan haki. Dan, gak kalah penting, edukasi terus-menerus. Edukasi? Maksudnya sosialisasi pelatihan gitu? Iya, sosialisasi, bimtek, penyuluhan, plus tata kelola sekolah yang baik. Itu semua bagian dari upaya preventif. Oke, itu preventif. Terus pendekatan kedua apa tadi? Yang kedua itu antisipatif. Ini lebih ke arah kesiapsiagaan. Jadi kalau ada tanda-tanda risiko mulai muncul, kita udah siap merespons. Alarm bunyi, kita tahu mesti ngapain gitu. Contohnya? Misal kalau ada gelagat orang tua nggak puas, atau ada ancaman, guru harus langsung lapor ke atasan gitu. Tepat sekali. Segera lapor pimpinan. Atau bisa juga pakai jalur mediasi resmi. Kan biasanya ada tuh di sekolah atau dinas. Mediasi ya? Atau minta bantuan organisasi profesi mungkin?
buat advokasi. Nah, itu juga bisa. Meminta advokasi dari PGRI atau organisasi profesi lainnya. Terus punya prosedur darurat yang jelas. Buat kebakaran, bencana alam. Itu antisipasi K3. Selain strategi yang dianjurkan, panduan ini juga nekenin hal-hal yang nggak boleh dilakukan guru ya, semacam rambu-rambu gitu. Betul. Ini penting juga sebagai, kontrol diri lah. Jelas dilarang itu pendisiplinan fisik. Atau pakai kata-kata yang merendahkan martabat siswa. Itu krusial banget sih. Banget. Terus nggak boleh juga abai sama kerusakan sarana yang bahaya. Atau standar keamanan lainnya. Terkait haki juga jelas. Dilarang menggandakan atau nyebarin karya berhaki tanpa izin pemiliknya. Kalau kita lihat lebih luas lagi nih, ada penekanan soal prinsip budaya kerja juga ya di panduan ini. Saya lihat kok ada akronim ramah sama santun. Iya, ada itu. Ramah itu singkatan dari responsif, akuntabel, melayani, adaptif, harmonis. Oke. Kalau santun itu setia, amanah, negarawan, teladan, unggul, ngemong. Wah, banyak ya. Ini bukan sekedar jargon kan harapannya? Harapannya begitu, diharapkan jadi fondasi interaksi sehari-hari di lingkungan sekolah. Ini kan sejalan juga sama upaya membangun ekosistem yang positif, mengurangi potensi konflik lah, baik internal maupun eksternal. Menariknya lagi, panduan ini juga bilang kalau perlindungan guru ini bukan cuma urusan guru atau sekolah aja ya. Ada istilah pelibatan semesta. Persis. Ini penting banget. Keberhasilan mitigasi ini butuh kerjasama ya, semua pihak. Pemerintah pusat, Pemda, sekolah itu sendiri, organisasi profesi, guru, orang tua, bahkan masyarakat luas. Jadi nggak bisa jalan sendiri-sendiri ya? Harus barengan. Betul. Ini ekosistem yang saling terkait. Semua punya peran. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, apa artinya semua ini buat kita? Jelas ya, melindungi guru lewat mitigasi risiko ini bukan sekedar pemanis gitu. Tapi ini investasi krusial buat kualitas pendidikan. Investasi fundamental, iya. Guru yang merasa aman, nyaman, dihargai, pasti bisa lebih fokus, lebih optimal lah dalam mendidik generasi penerus kita. Dan relevansinya buat Anda semua yang lagi dengerin. Ya jelas banget, lingkungan belajar yang aman dan nyaman buat guru, itu dampaknya langsung ke kualitas pendidikan anak-anak kita semua. Ini bukan isu guru doang atau isu sekolah doang. Ini isu kita bersama, demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik kan? Nah, sebagai penutup nih, mari kita balik lagi ke gagasan pelibatan semesta tadi. Kalau memang semua pihak punya peran, coba deh kita renungkan sama-sama. Langkah konkret apa sih yang bisa Anda ambil dalam kapasitas Anda masing-masing sekarang, entah sebagai orang tua, sebagai anggota masyarakat, sebagai profesional di bidang lain, atau apapun peran Anda untuk ikut berkontribusi, ikut menciptakan lingkungan yang benar-benar mendukung dan melindungi para guru di sekitar Anda. Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan.